Aduh. Halo adik-adik, gimana adik-adik? Masih pada semangat dong ya? Kan kita mau kebaktian. Ya. Kita harus semangat ya. Iya. Ya. Ada yang nggak semangat adik-adik. Kak Mica nggak semangat. Kenapa Kak Mica? Aduh, ini kan lagi masa-masa liburan, Kak. Ya. Aduh, ilah, kemarin tuh baru abis kita Natalan, ya kan? Masih Terus? libur sekolah. Ya lagi, Tapi lagi tetap, santai-santai kita tetap harus lah. semangat, Badan masih Kak capek Michel. semua nih. Aduh. Kita tetap harus semangat. Pengennya Apalagi- tuh, Kak, Ah, rebahan, diranjang. ya, Lagi liburan, ya. main game lah. Enak. Masa kerjanya cuma tidur, main game, tidur, main game. Kan bentar lagi ntar masuk sekolah, minggu depan udah mesti belajar lagi segala macem. Tapi tetap Capek. harus semangat Kak. Apalagi ini hari terakhir tahun 2023 loh Kak. Besok udah ganti tahun Kak. Masa masih lemes. Justru karena ganti tahun harus semangat Kak. Ntar aja lah. Jangan Ngapain ntar sih? sekarang. Ya adik-adiknya udah nungguin Kak. Masa adik-adiknya semangat, lihat coba. Tuh udah siap semua. Semua pada semangat. Masa Kak Michelnya loyo ya adik-adik ya? Ayo Jadi- Kak. Jadi kita mesti semangat. gimana dong? Mau ngapain ini jadinya? Kita harus semangat Kak. Kita kan mau memuji Tuhan Kak. Kita mau mengakhiri tahun Tahun. ini dengan apa? Semangat. Semangat. Oh, oke. Yuk. Jadi Karena kita harus semangat ya. Menunggu Kita harus, janji Tuhan ya, Kak ya? iya. Bukan Tahun 2023 berakhir, terus nanti masuk tahun 2024. Jangan cuma main game doang ya, semangat Kak. Jadi ngapain dong, Kak? Kita juga harus menunggu janji Tuhannya, Oke. juga harus semangat. Oke deh, Terus kalau begitu. harus taat firman Tuhan, harus Hmm. semangat baca firman Baca Tuhan. firman Tuhan. Harus semangat ke sekolah Minggu ya. Bukan ke mall ya, Kak ya? Bukan lah, masa ke mall? Ke mall Oke mah deh. bisa besok Kak. Yang penting muji Tuhan dulu Kak. Oke deh, Ketemu kalau gitu. Tuhan dulu. Kalau gitu, Kak, kakak pengen lihat juga nih adik-adiknya nih. Semangat Kalau nggak ya? misalkan bisa semangat, nanti kakak juga Ikut semangat semangat. juga berarti. Ayo Kak, kalau gitu kita mau nyanyi lagu yang semangat Kak. Apa tuh Kak yang pertama nih kita nyanyi? Kita mau bilang kita cinta sama Tuhan. Apakah lagunya? Aku cinta sama Tuhan. Berarti I love you, Jesus. Jesus. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lagi Kak, Sekali I lagi love ya. you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down. Kita sambung ya Kak ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6.
I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10 lagi. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Wah. Oke. Pada semangat Kak. Iya nih, kakak juga udah mulai jadi semangat juga nih Kak. Iya. Untuk memuji nama Tuhan. Kita harus tetap semangat. Betul. Kalau gitu kita lanjut Kak. Ya. Kita mau doa dulu Kak. Oke, kita mau menyebut nama Tuhan. Kita siapkan hati kita ya Kak ya. Iya betul. Kita mau masuk kebaktian kita. Kita Mau menyanyikan Ku di tanganmu. Sikapnya udah nggak ada yang boleh main-main karena kita mau berdoa. Berikan suara kalian terbaik untuk Tuhan dan siapkan hati kalian. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Katakan, ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi, ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu dan di rencanamu. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu dan di rencana. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu, dalam hidup kami. Ampuni kami, bila kami masih sering mengecewakan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biar Engkau yang memimpin acara sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini Kak, kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau apa ya? Yang happy bukan cuma kita doang Kak. Hah? Jadi siapa aja yang happy Kak? Ada lagi Kak. Oh ya? Sampai ada yang begini-begini juga happy Kak. Oh. Siapa tuh yang begini-begini Kak? Jadi maksudnya itu semua anggota keluarga kita harus happy juga ya Kak ya? Itu semangat juga Kak. Juga ya berarti ya? Iya. Berarti kalau anggota keluarga itu ada siapa aja nih? Ada yang kakek, ada yang nenek, ada om, ada tante, ada mami, ada papi. Nah berarti kita mau menaikkan pujian kakek-kakek, nenek-nenek.
Pakai gerakan ya. Kakek-kakek nenek, kakek-kakek nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Kok kayak kita sama ya Kak? Padahal nggak janjian nih kita. Iya ya. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani. Kita sama-sama. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Gimana Kak Angel? Udah lebih semangat belum nih? Tadi kan Angel Harusnya sedih. Kakak dong yang tanya sama Kak iya. Mica. Tadi kami. Gimana Kak Mica udah semangat belum? Sekarang setelah tadi pujian, terus abis itu berdoa, Kakak jadi lebih semangat sih Kak. Bagus Menyambut Kak. 2024. Lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan dan mau jadi anak Tuhan yang baik. Iya. Berarti sekarang Kak, kita saat yang paling indah nih, kita mau ngapain nih Kak? Kita mau dapat berkat yang paling indah yaitu dengerin Firman Tuhan. Berarti Jadi, kita mau menyanyikan pujian, kita mau undang Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk datang di hati kita. betul. Kita mau menyanyikan Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, siapkan hati kalian, berikan suara kalian terbaik untuk Tuhan ya. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tutup matanya, lipat tangan, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu, terlebih juga untuk semua berkat yang Engkau berikan sepanjang tahun 2023. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami di tahun yang baru. Tuhan yang pimpin kembali dalam kami menyambut tahun 2024. Dan kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik lagi dan semakin rajin lagi. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Dan sekarang, saat yang terindah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kakak kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Kami mau duduk diam, dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Oke. sekarang kita mau duduk yuk Kak. Ayo Kak, kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya? Ya, yuk. Oke. Dadah. Halo adik-adik, sudah siap nih pasti mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Kemarin tanggal 25 kita memperingati hari apa? Adik-adik ada yang tahu? Ya? Iya, hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Hari kelahiran Yesus. Siapakah Yesus? Adik-adik ada yang tahu siapa Yesus? Ya? Adik-adik? Iya. Yesus adalah juru selamat. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Selain itu, Yesus disebut apa? Ya, ada yang tahu? Selain juru selamat, ya? Iya, Yesus adalah Mesias. Ada yang tahu enggak Mesias itu apa? Ada yang tahu? Ya, enggak tahu? Oke, Kak Rahel kasih tahu. Mesias adalah dia yang diurapi Allah. Dia siapa? Dia Yesus. Jadi Yesus diurapi Allah. Nah, siapa yang Natalan kemarin ibadah? Iya, terus yang gak pernah bolong ibadah terus siapa? Iya, wah pintar-pintar, semua rajin ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Ayo ada yang tahu kenapa kita harus ibadah? Ya, bahwa ibadah itu mencari siapa? Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, jadi kita kalau ibadah nggak boleh bolong. Kita harus rajin. Seperti kakak juga kasih tahu ke anak-anak kakak bahwa kita harus selalu ibadah. Waktunya ibadah. Nggak boleh, umpama mau pergi nih, mau acara sama temennya, nggak boleh. Pokoknya harus ibadah dulu. Setelah ibadah baru terserah. Nah, makanya adik-adik juga begitu ya.
kita harus rajin ibadah. Kita nggak boleh bolong. Kenapa? Karena nafas ini dari siapa? Bahwa nafas ini dari Tuhan. Kesehatan dari siapa? Dari Tuhan. Makanya kenapa kita ibadah? Kita ibadah, kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan baik, beri kita kesehatan, beri kita hidup. Dan lebih lagi, kita tujuannya mencari Tuhan. Nah, ini ada nih juga bapak-bapak. Bapak ini orang Yerusalem. Dia bapak yang saleh. Dan selain itu bapak ini taat akan firman Tuhan. Bapak ini selalu ibadah. Siapa nama bapaknya? Kita mau tunjukin siapa bapaknya. Nah, bapaknya siapa ini namanya? Simeon. Bapak Simeon ini dijanjikan sama Allah. Apa janjinya? Bahwa Bapak Simeon tidak akan meninggal. Sebelum Bapak Simeon melihat Yesus. Wah, janjinya benar-benar hebat. Bahwa Bapak Simeon tidak akan meninggal sebelum melihat Yesus. Nah, kan tadi udah dibilang Bapak Simeon ini dia rajin beribadah. Tuhan kasih janji tadi, Bapak Simeon males-malesan enggak? Enggak. Dia semakin rajin beribadah. Dia semakin rajin mencari wajah Tuhan. Dia ibadah. Waktu hari ibadah, dia beribadah. Waktu seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, sampai lama. Dia belum ketemu bayi Yesus. Dia belum ketemu Yesus. Apakah dia, Tuhan bohong katanya kasih janji bahwa dia akan melihat bayi Yesus. Bahwa dia akan melihat Yesus. Mana? Sampai sekarang sudah bertahun-tahun saya enggak menerima janji itu. Nah, Bapak Simeon ini dia tidak mengeluh begitu. Dia tetap, dia rajin. Waktunya ibadah, dia ibadah. Dia enggak ada rasa marah, kesel. Enggak, dia setia. Dia tetap beribadah. Dia tetap mencari Tuhan. Nah, sampai-sampai Bapak Simeon ini bertambah usia, bertambah tua. Janjinya juga belum tergenapi. Wah, dia menantikan janji Tuhan. Dia tetap rajin. Rajin apa? Rajin ke rumah Allah. Ke bait Allah. Buat apa? Buat mencari Tuhan. Dia tetap rajin beribadah. Nah, suatu hari Tuhan menyampaikan firman kepada Bapak Simeon bahwa Yesus sudah lahir. Wah, Bapak Simeon gimana? Dia sukacita. Wah, Yesus sudah lahir. Wah, bentar lagi aku akan bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak Simeon semakin rajin ke bait Allah. Dia semakin rajin beribadah. Nah, menurut hukum Taurat, bayi yang usianya kurang lebih
1 bulan dia harus diserahkan kemana? Ke Allah. Di mana? Dibawa kemana? Ke bait Allah. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus berusia kurang lebih 1 bulan. Dibawa sama Maria dan Yusuf kemana? Ke bait Allah. Mau diserahkan kepada Tuhan. Didoakan. Nah, setelah itu Bapak Simeon dia dengan senang hati, dengan sukacita. Dia buru-buru mau kemana? Ke bait Allah. Kenapa? Saya nanti pengen kalau sudah sampai ke bait Allah, saya bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak ini dengan cepat dia pergi ke bait Allah. Dia mau ketemu Yesus. Dan sesampai Bapak di bait Allah, di sana di bait Allah ini, Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf sudah sampai. Wow, sukacita. Ini hadiah yang terbesar. Wah, Bapak ini langsung melihat, wah, bayi Yesus. Dia sudah melihat bayi Yesus. Dia sukacita. Dia langsung melihat bayi Yesus dan menggendongnya. Dia menggendongnya sambil memuji Tuhan. Setelah itu dia berkata apa lagi ya Bapak Simeon? Ayo kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Lukas 2 kita buka Alkitab kita. Di Lukas 2 ayat yang ke-30. Sudah? Lukas 2 ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Bapak Simeon sudah melihat Yesus. Jadi kalau nanti Bapak Simeon sudah meninggal, dia sudah damai. Saya sudah melihat Yesus. Sehingga di dalam hatinya ada damai sejahtera. Dia sukacita sekali. Nah, sampai Maria, Yusuf melihat kejadian itu, dia nyampe heran. Wah, orang-orang bersuka cita. Nggak taunya Yesus memang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tidak cuma itu, ada lagi. Nah, ini dia. Siapakah dia? Ini orang yang sudah tua. Siapa namanya? Namanya sebentar ya. Namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini adalah nabi. Jadi dia setiap hari di mana? Ada di bait Allah. Siang malam dia ada di bait Allah. Nah, Nabi Hana ini, dia sudah nggak punya suami. Berarti apa kalau nggak punya suami? Ibu ini sudah janda. Dan usianya tidak muda lagi. Usianya berapa tahun ya? Usianya 84 tahun. Ibu ini juga sukacita. Tuhan Yesus sudah lahir. Ibu ini selalu di mana? Di bait Allah.
siang malam dia selalu di bait Allah. Nah, siapa di sini? Ya, tadi kan kakak udah tanya yang rajin ibadah. Iya, siapa yang ada bolongnya? Mulai saat ini kita harus rajin beribadah. Ya, kita harus rajin beribadah. Jangan sampai bolong. Kita harus rajin. Kita mencari wajah Tuhan. Jadi nanti kalau adik-adik mau pergi kemana gitu, keluar kota atau kemana, jangan lupa kita harus tetap beribadah dulu. Kita beribadah dulu, setelah itu kita baru pergi. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini adik-adik harus belajar. Kita harus rajin beribadah. Ya. Karena siapa? Karena Tuhan, kita mau cari wajah Tuhan. Ya. Oke? Sudah mengerti ya bahwa kita beribadah itu mencari siapa? Bukan mencari teman, bukan mencari siapa-siapa, tapi kita mencari Tuhan. Ya. Sudah paham? Iya. Oke. Ya. Sudah? Firman Tuhan sudah dulu. Alkitabnya ditutup. Adik-adik berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Rahel berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami. Dan juga biarlah semakin hari kami semakin rajin beribadah, semakin rajin mencari wajah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih.